Pemirsa, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali alias Gus Mudlor mengajukan permohonan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan atas penetapan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jaksel, Gus Mudlor mendaftarkan permohonan pra-peradilan pada Senin 22 April 2024 dengan tergugat yaitu KPK dan pimpinan KPK. Berdasarkan data yang tercantum, sidang perdana akan dilaksanakan pada Senin 6 Mei 2024 mendatang. Sebelumnya KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan BPBD Sidoarjo, Jawa Timur tahun anggaran 2023 dengan kerugian negara mencapai 2,7 miliar rupiah. Bagaimana KPK menanggapi pra-peradilan yang diajukan oleh Bupati Sidoarjo? Kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV ada Aulia Rahman dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Ya, selamat sore Aulia. Apakah KPK sudah memberikan tanggapan atas pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka Bupati Sidoarjo? Ya, baik, Stefani dan juga pemirsa BTV dapat kami sampaikan bahwa memang benar Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali ini mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak terima atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan pemotongan dan juga penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Pemkab Sidoarjo begitu. Gugatan pra-peradilan ini sudah didaftarkan Senin kemarin dan memang gugatan ini pada intinya yakni terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka begitu, dan memang sementara itu pihak KPK melalui juru bicaranya Ali Fikri menyatakan pihaknya siap begitu menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh sosok yang akrab disapa Gus Mudlor ini. Disampaikan oleh Ali Fikri, KPK yakin telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk kemudian memutuskan untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Sidoarjo ini, yakni salah satu tersangkanya yakni Gus Mudlor itu sendiri. Dan memang dari pihak KPK juga mempersilahkan Gus Mudlor selaku tersangka untuk mengajukan gugatan pra-peradilan, mengingat memang tiap tersangka punya hak begitu untuk mengajukan gugatan tersebut. Di lain sisi juga KPK menekankan bahwa gugatan pra-peradilan ini hanya menyentuh aspek formil begitu, tidak menyentuh substansi dari perkara yang tengah ditangani. Pra-peradilan hanya menyentuh soal terkait dengan administrasi, syarat formil administrasi penyidikan begitu, dan oleh karenanya dari KPK berkeyakinan bahwa gugatan pra-peradilan oleh Gus Mudlor ini akan ditolak oleh Hakim Pra-peradilan PN Jaksel mendatang. Stefani. Aulia, lalu apakah sudah ada informasi kapan KPK menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Bupati Sidoarjo dalam kapasitasnya sebagai tersangka? Ya baik, Stefani dan juga pemirsa BTV, memang sebetulnya tim penyidik KPK telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Gus Mudlor ini pada pekan lalu begitu, pada Jumat 19 April 2024 lalu. Hanya saja memang yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang karena dengan alasan sakit begitu, dan memang dari pihak KPK sebetulnya menyampaikan bahwa tepatnya pada Jumat pekan lalu menyampaikan akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Gus Mudlor ini menjadi pekan depan atau pekan ini begitu. Hanya saja memang informasi yang sejauh ini kami belum memperoleh informasi resmi dari KPK terkait kapan tepatnya jadwal pemanggilan terhadap Gus Mudlor ini. Hanya saja memang di lain sisi keterangan Gus Mudlor ini dibutuhkan oleh tim penyidik KPK karena dinilai akan membuat terang kasus dugaan korupsi di Sidoarjo yang tengah diusut oleh tim penyidik KPK saat ini. Di lain sisi memang untuk memastikan agar Gus Mudlor ini tetap kooperatif menghadapi proses hukum, KPK telah mengajukan cegah ke luar negeri begitu terhadap yang bersangkutan selama kurang 6 bulan ke depan begitu, agar yang bersangkutan dapat
tetap berada di Indonesia ketika dipanggil tim penyidik KPK. Di lain sisi juga KPK tetap mengingatkan kepada Gus Mudlor ini untuk kooperatif dalam menghadapi proses hukum yang tengah berlangsung saat ini. Stephanie. Baik, terima kasih jurnalis BTV Aulia Rahman melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.